Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik fungsi. Kita akan bahas secara umum ya, sebagai kelanjutan dari himpunan. Eh, Materi ini bisa juga untuk pengantar atau pendahuluan di mata kuliah struktur aljabar, tapi ini akan kita bawa ke analisis real gitu ya. Saya akan tampilkan seperti ini ya, slide-nya. Nah, definisinya fungsi F, notasinya huruf kecil ya, dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan anggota B secara tunggal. Fungsi juga bisa dinyatakan dengan cara lain, yaitu subset dari pasangan terurut atau produk kartesius, di mana A, B ini, kalau A, B ini anggota F, yang berarti FA sama dengan B, gitu ya. Maka kalau A, B anggota F dan A, B aksen juga anggota F, maka B harus sama dengan B aksen. Nah, pengertiannya sama dengan ini. Ditulisnya seperti ini, A ke B, A kecil dipasangkan dengan B kecil, A kecilnya anggota A kapital, B kecilnya anggota B kapital. Jadi B-nya sama dengan FA. Dalam hal ini B adalah peta dari A atau bayangan dari A oleh F, begitu ya. A-nya adalah domain, bisa diutility F, B-nya adalah kodomain fungsi, sementara FA adalah rank atau daerah hasil fungsi. Boleh juga ditulis RF, tapi nanti kita akan sering menulisnya seperti ini. Sebagai contoh, ini fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, ini aturannya. Jadi X dipasangkan dengan 3X kurangi 5. Nah, ini fungsi G memasangkan, mengaitkan himpunan matrik ini, himpunan matrik persegi ya, ke bilangan real. Ini entry-nya bilangan real. Rumusnya, A-nya ini adalah anggota MR, yaitu matrik persegi, dipasangkan dengan determinannya. Atau fungsi dari Z ke himpunan 01. Aturannya, HA sama dengan 0, kalau A-nya adalah bilangan gasal. Dan HA sama dengan 1 jika A-nya adalah genap. Ini adalah contoh fungsi. Sebuah fungsi juga bisa ditulis dengan tabel ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini A pasangkan dengan B, jadi B-nya adalah FA. Jadi B-nya itu adalah peta dari F. Nah, A bagi B, A itu adalah prapeta istilahnya. Prapeta dari F, dari B. Ya, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sebut peta dan prapeta, tapi ini dari himpunan ke himpunan ya. Nah, F tadi fungsinya dari A ke B, kemudian misalnya X ini himpunan bagian atau subset dari A. Maka peta X oleh F adalah, ini notasinya, ya, ini di sini. X-nya di sini adalah petanya, yaitu semua bayangan atau peta dari X kecil, di mana X kecilnya itu anggota X besar. Di sini ya, X kecilnya ada di sini. Nah, kemudian kalau Y-nya itu himpunan bagian dari B, nih, sini lihat. Maka inverse bayangan X atau atas fungsi F atau prapeta ya, prapeta istilahnya. Inverse bayangan itu prapeta adalah nulisnya begini, pakai tanda begini ya. Di mana anggotanya adalah semua anggota A yang pasangannya ada di Y, atau X anggota A sedemikian sehingga Fx anggota Y. Jadi bisa seperti ini. Jadi ini yang saya tunjuk nih di kursor adalah prapeta dari himpunan Y. Jadi ada peta unsur, ada peta himpunannya ya. Begitupun prapeta. Nah, silakan ini diperhatikan baik-baik. Lanjut. Nah, jenis-jenis fungsi ada injektif, fungsi yang injektif, yaitu jika kalau ada A dan B anggota A besar, A kapital, di mana A-nya tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Tapi bekerja dengan tidak sama dengan itu lebih sulit biasanya. Oleh karena itu kita gunakan
kontrapositifnya, yaitu FA sama dengan FB mengakibatkan A sama dengan B. Yang kedua dikenal juga fungsi yang surjektif, yaitu jika setiap A anggota domain terdapat B anggota B kapital, sedemikian hingga B sama dengan FA. Surjektif, oh ini kebalik ya. Maaf, terbalik. Mana tadi? Untuk setiap, oke, saya ganti aja dengan Y. Untuk setiap Y anggota B, terdapat, misalnya gini, X anggota A, ya, sedemikian sehingga Y itu sama dengan Fx. Nah, terbalik ya. Jadi sekali lagi, gampangnya, setiap anggota kodomain punya pasangan di domainnya. Atau nanti bisa aja FA besar sama dengan B, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah fungsi yang bijektif atau sebutnya bijeksi, jika F adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Ini contohnya. Fx sama dengan 5x plus 1, fungsinya dari R ke R. Tunjukkan bahwa dia adalah fungsi yang bijektif. Kita buktikan dulu bahwa dia fungsi yang injektif, jadi ambil dua anggota R, sedemikian sehingga, ya anggotanya itu X dan Y, Fx sama dengan Fy. Kalau Fx sama dengan Fy, maka 5x plus 1 sama dengan 5y plus 1. Fx itu kan 5x plus 1. Kalau Fy, ya berarti 5y plus 1. Ya sudah, kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 1, kemudian hasilnya kita bagi dengan 5. Maka diperoleh, ya, satunya dicoret, 5-nya dicoret, begitu ya. Maka diperoleh X sama dengan Y. Nah, ini berarti bahwa F adalah fungsi yang injektif. Nah, kemudian untuk menunjukkan surjektifnya, ambil B anggota kodomain. Nah, kita pilih A-nya bagaimana, gitu ya. Ya sudah, berarti kita menginginkan FA itu sama dengan B. Berarti ya dengan cara apa namanya ya? Jadi kita menginginkan FA itu sama dengan B. FA-nya adalah 5A plus 1. 5A plus 1 sama dengan B. Berarti kalau gitu A-nya adalah B kurangi 1 bagi 5. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mencari A-nya itu, A itu kan anggota domain ya. Jadi kita mencari FA sama dengan B. Karena Fx-nya 5x plus 1, maka FA-nya adalah 5A plus 1. 5A plus 1 sama dengan B. Maka A-nya B kurangi 1 bagi 5. Gitu ya. Jadi kita pilih ini. Maka FA sama dengan 5 kali, nah ini B-nya. 5A kurangi 1 bagi 5. FA-nya adalah 5A. Ini ada yang salah lagi. Harusnya ini ditambah 1. Jadi 5A plus 1, begitu ya. 5A plus 1, 5 bagi 5, 1, negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah B, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa F adalah fungsi yang surjektif. Berdasarkan kedua hal tersebut, jadi karena dia injektif sekaligus surjektif, maka fungsi F adalah fungsi yang bijektif atau disebut juga bijeksi. Kemudian kita lanjut ke fungsi komposit atau komposisi fungsi. Nah, ini definisinya. Misalkan F fungsi yang memasangkan dari A ke B, G fungsi yang memasangkan dari B ke C, masing-masing adalah fungsi, kemudian rank dari F itu himpunan bagian dari atau subset dari domain G. Lihat sini. Nah, domain G-nya itu adalah B, gitu ya. Nah, fungsi komposit G bundaran F, tulisan begini, adalah fungsi yang didefinisikan sebagai G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, ini ilustrasinya.
Yang pertama dari A dibawa oleh F ke B, gitu ya. Kemudian, oke, ini sebetulnya bukan sama dengan, tapi himpunan bagian ya. Lihat gambar di sini. Ini adalah domain fungsi G. Jadi ini salah nih. Harusnya kurang subset gitu ya, atau himpunan bagian. Kemudian dari B ini yang diarsir ini dibawa oleh G lari dari bawah sini. Nah, 2 kali tadi ya sama saja dengan dari sini langsung ke sana dengan aturan ini. Nah, mencari domain fungsi komposit bagaimana? Nah, perhatikan yang ini tadi. Oke lah, supaya Anda ingat bahwa ini harusnya subset ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh. Misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C masing-masing adalah bijeksi. Maka fungsi komposit G bundaran F dari A ke C adalah bijeksi. Nah, menulis buktinya, oke, saya tulis tangan aja langsung di sini. Saya perbesar. Kalau menunjukkan bahwa fungsinya itu injektif, bijeksi itu kan berarti kita harus tunjukkan dia injektif dan surjektif ya. Nah, sekarang kita tunjukkan injektifnya dulu. Injektif ya. Oh, ini dibesarkan aja. Nah, injektifnya artinya kita mulai dari sini. G bundaran F Y sama dengan G bundaran F X Z misalnya gitu ya. Y dan Z-nya itu anggota C. Gitu. Atau di sini X, ini Y lah gitu ya. Nah, berdasarkan definisi fungsi komposit kan begini. Dalam kurung F Y begitu ya. Si G-nya fungsi yang injektif. Maka GFX sama dengan GFY mengakibatkan Fx sama dengan Fy. Nah, F-nya juga injektif. Perhatikan lagi ya, pengertian injektifnya yang pakai kontrapositif. Jadi kita mulai dari sini, berakhir di sini. Ingat G bundaran F. Gitu ya. Jadi X dan Y-nya itu anggota C. Anggota A. Maaf. Dengan demikian, G bundaran F adalah bijeksi. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa fungsi tersebut atau G bundaran F itu adalah surjektif? Gitu ya. Untuk menunjukkan surjektifnya, kita gambar aja begini. Ilustrasinya, ini A, B, C tadi ya. A ke B itu oleh F, berarti ini ke sini itu oleh F, ini ke sini oleh G gitu ya. Nah, menunjukkan bijektif itu adalah setiap anggota C itu punya pasangan di sini. Gitu ya. Terhubung ke sana tuh. Begitu. Nah, jangan lupa F dan G-nya juga surjektif. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau saya ambil sembarang anggota C, kita sebut saja Z, karena G-nya surjektif, maka pasti ada anggota B, saya sebut saja Y, yang pasangannya itu adalah Z. Jadi dalam hal ini Z-nya adalah GY atau peta dari Y. Nah, sekarang dari sini kita hubungkan ke X. F-nya juga surjektif, sehingga setiap anggota B, yaitu Y ini, sembarang ya, pasti punya pasangan di A. Ya, dalam hal ini X misalnya pasangan. Gitu. Nah, dalam hal ini Y-nya itu adalah Fx. Gitu. Jadi kalau begitu X menjadi Fx kemudian dipasangkan dengan Z. Nah, sekarang kita cek dari sini. Jadi Z-nya sama dengan G dalam kurung Y, gitu ya. Y-nya adalah Fx. Berarti di sini dalam kurung Fx.
Gitu ya. G dalam kurung Fx itu adalah G bundaran Fx. Ini kotretannya. Jadi kalau begitu, setiap kita ambil anggota C, dalam hal ini Z, kita bisa carikan pasangannya di A, sehingga berlaku Z sama dengan G bundaran Fx. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat di sini buktinya. Nah, ini ya. Ambil X, anggota Y. Nah, silahkan aja di stop dulu videonya supaya Anda paham. Nah, yang ini tadi penjelasannya yang saya tulis tangan tadi. Nah, kemudian ada definisi fungsi inverse. Fungsi I dari A ke A dengan aturan ini. Untuk setiap X anggota A disebut identitas. Bahkan di sini enggak cuma dari A ke A ya, tapi A ke B gitu ya. Sini A ke B. Gitu ya. Lanjut, teoremanya, jika fungsi F dari A ke B adalah bijeksi, jika dan hanya jika terdapat fungsi G dari B ke A, sedemikian sehingga G bundaran F sama dengan IA, ini tadi ya, IA ya. Oh, ada yang ketinggal, ada yang tertinggal. Ini harusnya A begitu. Nah, begitu ya. Dan F bundaran G sama dengan IB. Fungsi G pada teorema di atas, yang ini ya, itu adalah disebut fungsi inverse dari F. Notasinya seperti ini. Jadi inverse dari F adalah F. Nah, berikutnya ada contoh seperti ini. Jika F dari A ke B adalah fungsi dan X dan Y ini himpunan bagian dari A atau subset dari A, buktikan bahwa ini ya, peta dari X gabung Y sama dengan peta X digabung dengan peta Y. Kemudian peta dari X iris Y himpunan bagian dari peta X iris peta dari Y. Nah, ingat dalam hal ini adalah himpunan. Jadi ini himpunan. Saya akan bahas yang ini aja. Jadi yang pertama yang harus dibuktikan adalah pertama buktikan bahwa ini gabungan ya. X besar gabung Y besar sama dengan himpunan bagian dari Fx gabung Fy begitu. Ingat cara menunjukkan himpunan bagian. Jadi kita ambil misalnya A anggota Fx gabung Y. Kalau A anggota Fx gabung Y, maka prapetanya gitu ya. Atau gampangnya terdapat B anggota X gabung Y sedemikian sehingga FA sama dengan B. FA sama dengan B. Dalam hal ini A-nya adalah F inverse dari B. Gitu ya. Jadi kalau begitu bisa saya tulis maka ambil ini ya A anggota F X gabung Y itu, maka F inverse A, nah si A-nya itu kan anggota si A-nya itu adalah anggota bukan A-nya tapi F inverse A-nya anggota X gabung Y. Anggota X gabung Y gitu ya. Nah, ingat definisi gabungan. Kemudian berdasarkan sifat gitu ya. Sifat gabungan, maka F inverse A anggota X atau F inverse A anggota Y. Nah, ini nanti ditulis sendiri yang rapi. Nah, kalau F inverse A anggota X, artinya kalau gitu A ini anggota Fx. Yang sebelah sini atau F inverse A anggota Y, artinya kalau begitu si A-nya itu anggota Fy besar. Berarti kalau begitu
A anggota Fx gabung Fy. Ya. Jadi kalau begitu, saya tuliskan di sini. Jadi X, X atau apa tadi ya? A ya, A bukan X. Jadi A anggota F X gabung Fy. Dengan demikian, setiap A anggota F X gabung Y mengakibatkan A anggota F X gabung Fy. Ini berarti F X gabung Y himpunan bagian dari F X gabung Fy. Kemudian dengan cara yang seperti itu, kita tunjukkan, akan ditunjukkan sebaliknya. Yaitu Fx gabung Fy himpunan bagian dari Fx gabung Y. Caranya ambil anggota ini. Misalnya tadi kan Yx ya, berarti ini Y kecil. Nah, nanti ditulis yang rapi. Saya pakai panah begini aja supaya cepat. Maka Y anggota Fx atau Y anggota Fy besar. Ini akibatnya apa? F inverse Y anggota X besar atau F inverse Y kecil ini anggota dari Y besar. Nah, ini sama kan ya? Itu artinya F inverse Y anggota dari X gabung Y. Akibatnya Y anggota F X gabung Y. Jadi kalau begitu, setiap anggota ini ternyata mengakibatkan anggota ini. Maka jadinya seperti itu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan dipahami. Nanti dibahas lembar kerjanya atau dikerjakan lembar kerjanya supaya lebih paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.